Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek satu kami mengenai sistem pemesanan bakery pada toko Mumtazah berbasis website. Sebelum memaparkan proyek kami, kita perkenalan. Saya Ivan Rajiani bersama rekan-rekan saya yaitu Aulia Reva Azahra dan juga Aulia Maulidica. Nah, ini untuk latar belakangnya. Ada perkembangan teknologi informasi menuntut proses bisnis yang cepat dan akurat. Toko Mumtazah Brownies masih menggunakan sistem manual melalui WhatsApp dan pencatatan di buku, sehingga kurang efisien dan rentan kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan sistem berbasis web untuk meningkatkan efektivitas pemesanan dan pengolahan data secara real-time. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana cara memesan kue agar lebih mudah dan efisien. Yang kedua, ada bagaimana sistem akan mencatat pendapatan penjualan. Yang ketiga, apa saja fitur yang dimiliki oleh sistem agar dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pemesanan kue serta pencatatan pendapatan. Yang terakhir, ada siapa saja aktor yang terlibat dalam sistem dan bagaimana pembagian hak akses antara penjual dan pembeli. Tujuan proyeknya itu yang pertama ada memudahkan pelanggan memesan kue lewat website yang dapat diakses secara real-time. Yang kedua ada secara otomatis catatan transaksi dan laporan pendapatan untuk mencegah human error. Yang ketiga ada menyediakan pembayaran online yang datanya tersimpan otomatis dalam database pembayaran serta dapat melihat menu secara real-time. Yang terakhir, aktor penjual dapat login dan mengedit data menu, input, hapus, dan update data. Konfirmasi pembayaran, pembatalan pemesanan secara logout, sedangkan aktor pembeli dapat registrasi, login, melihat menu, memilih menu, konfirmasi pembayaran, pembatalan pemesanan, serta logout. Nah, ini untuk manfaat proyek. Ada bagi mitra penjual dan bagi pembeli. Yang bagi mitra atau penjualnya ada memudahkan proses pemesanan lebih efisien dibanding WhatsApp. Lalu menampilkan katalog produk dalam sistem tanpa perlu upload berulang. Dan terakhir ada membantu pencatatan agar lebih rapi dan mengurangi kesalahan. Untuk bagi pembelinya, ada memudahkan untuk membeli dan melihat menu secara real-time. Lalu ada pembeli dapat melihat info pesanan mulai dari proses hingga pesanan selesai. Dan terakhir ada menyediakan proses pembayaran yang mudah dilakukan di mana saja. Ini ada tahapan penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu melakukan pengamatan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di toko Mumtazah. Yang kedua ada studi literatur, itu melakukan pencarian referensi teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang terkait dengan perancangan sistem 1. Yang ketiga ada pengumpulan, ada pengamatan dan interview. Yang pengamatan itu melalui observasi langsung mengenai sistem penjualannya. Yang interview melakukan wawancara langsung dengan pemilik toko. Lalu yang keempat ada analisis data, yang dimana melakukan analisis yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam toko. Yang kelima ada perancangan, itu membuat perancangan sistem, yaitu use case diagram, fast diagram, activity diagram, logcard, dan IRD. Yang terakhir ada pembuatan laporan. Langkah terakhir dengan membuat laporan dalam bentuk proposal dan SKPL. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam proyek kelompok kami menggunakan metode model prototype, di mana model prototype ini ialah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang melibatkan pembuatan versi awal dari perangkat lunak yang akan dilibatkan. Yang pertama, ada communication, yaitu melakukan wawancara dengan pemilik toko Mumtazah Brownies untuk menganalisis permasalahan. Jadi, kita datang ke toko browniesnya dulu, baru kita melakukan wawancara apa saja sih permasalahan yang ada di toko ini. Kemudian ada quick print, itu menentukan aktor serta batasan sistem yang hanya fokus pada pemasaran dan laporan pendapatan aja. Kemudian ada modeling quick design, yaitu merancang IRD, class diagram, activity diagram, sequence diagram, dan juga flowchart. Kemudian ada construction of prototype, yaitu membuat perangkat prototype yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna menggunakan Figma. Kemudian ada deployment, delivery, dan juga feedback, yaitu prototipe diserahkan kepada pemilik toko untuk diuji coba dulu, kemudian masukan dari pemilik toko ini akan digunakan revisian untuk kami memperbaiki sistemnya. Nah, di sini ada gambaran flowchart penjual, yaitu pertama mulai, kemudian ada dashboard login, kita masukkan user. Di sini ada
ada halaman user di mana kalau misalkan kita true itu akan masuk ke dashboard. Kalau misalkan berhasil, kalau misalkan gagal, kita akan kembali lagi ke login. Setelah dashboard ditampilkan, kita akan menuju ke edit data. Di edit data ini penjual dapat menginput menu dan juga terima pesanan. Di terima pesanan ini dapat ditampilkan ada konfirmasi pesanan, yaitu di pesanan ditolak ataupun pesanan diterima kemudian selesai. Kemudian ada flowchart pembeli, di mana dimulai dengan login, kemudian user valid. Kalau misalkan valid, dia akan menampilkan dashboard pembeli. Kalau misalkan gagal, dia akan kembali lagi ke dashboard login untuk melakukan registrasi. Kemudian pembeli ini bisa melihat menu, memilih menu, dan juga melakukan pembayaran. Dan melakukan pembayaran ini ada dua. Kalau misalkan berhasil, kita akan ke halaman transaksi berhasil. Kalau misalkan gagal, hasilnya kita akan kembali lagi ke halaman pembayaran. Kemudian dapat melihat status pesanan dan juga selesai. Dan di sini ada IRD, di mana hubungan antara satu entitas dengan entitas lain. Pertama ada user. User ini role-nya ada penjual dan juga pembeli. User ini dapat membayar banyak pembayaran di tabel pembayaran. Kemudian di user ini dengan produk, yaitu hubungannya one to many, yaitu dengan relasi membeli. Kemudian di dalam produk, ke detail pesanan, satu produk ini dapat mencatat banyak detail pesanan. Kemudian di pesanan juga satu pesanan dapat memiliki detail pesanan. Kemudian dapat di pembayaran ini, satu pembayaran dapat mencatat banyak pesanan. Kemudian di user ini dapat memesan banyak pesanan. Jadi satu user bisa memesan banyak produk. Kemudian ada diagram kelas. Diagram kelas ini pertama di tabel user. Tabel user ini dia akan melakukan registrasi, login, dan juga logout. Yang role-nya itu ada penjual dan juga pembeli. Kemudian di pembayaran, si pembeli ini dapat ini dapat membayar pembayaran dan juga penjualnya dapat memverifikasi pembayaran. Di dalam produk, penjual ini dapat mengedit menu, menambah produk, dan juga hapus produk. Di detail pesanan, kita nanti akan menghitung subtotalnya. Kemudian di pesanan ini kita akan menghitung total yang nantinya akan masuk ke detail pesanan, juga update status apakah pesanan ini udah selesai atau belum. Kemudian use case. Use case ini ada role penjual dan juga role pembeli. Di mana role pembeli ini dia melakukan registrasi, login, melihat menu, memilih menu, konfirmasi pesanan, dan juga pembatalan pesanan, dan juga logout. Kemudian ada penjual. Penjual ini login, kemudian bisa edit data menu, yang dimana ada menginput, menghapus, dan juga mengupdate. Kemudian ada konfirmasi pesanan, dan juga pembatalan pesanan, dan juga logout. Kemudian ada activity diagram login penjual, di mana penjual ini dapat memilih role penjual dulu, kemudian masukkan nomor telepon dan juga password. Kalau misalkan sudah, dia akan menekan tombol login. Kemudian sistem akan memvalidasi akun penjual, apakah valid atau tidak. Kalau misalkan tidak valid, akan menghasilkan false yang menampilkan halaman di input telepon dan juga password. Kalau misalkan menghasilkan true, dia akan menampilkan dashboard penjual. Kemudian diagram login pembeli. Di sini pembeli dapat memilih role pembeli dulu, kemudian di sistem ini akan menampilkan halaman register. Pembeli akan meregistrasi akun, kemudian masukkan nama, nomor telepon, dan juga passwordnya, kemudian menekan tombol daftar. Selanjutnya, jika berhasil, jika menghasilkan true, dia akan menampilkan dashboard toko. Kalau misalkan menghasilkan false, dia akan kembali lagi ke halaman masukkan data-data. Kemudian ada activity diagram penjual menginput menu. Penjual ini dapat memilih kelola menu, kemudian sistemnya ini akan menampilkan halaman kelola menunya, dan si penjual ini akan menambah produk, harga, dan juga deskripsi. Kemudian menekan tombol simpan yang nantinya akan disimpan di dalam sistem. Kemudian ada penjual menerima pesanan. Penjual ini menerima notifikasi pesanan dari pembeli. Sistem ini akan menampilkan pesanan masuk. Kalau misalkan diterima, sistem akan menerima dan langsung ke halaman menerima pembayaran, yaitu di
di penjual, dan penjual ini akan mengakses, uh, bakal menyetujui pembayarannya, dan juga pesanan akan dibuat. Kemudian sistem sistem ini akan mengirim notifikasi status pesanan ke pembeli. Kemudian ada activity diagram pembeli melihat produk. Pembeli ini melihat menu, kemudian sistem akan menampilkan halaman menu. Si pembeli akan mencari produk yang dia mau, kemudian sistem ini akan menampilkan produk yang dicarinya. Kemudian ada pembeli memesan dan melakukan pembayaran. Pembeli ini memilih produk dan jumlahnya. Sistem ini akan menampilkan pesanan yang akan dipesan, kemudian menampilkan total pesanan itu berapa aja. Kemudian pembeli ini akan melakukan pembayaran, dan metode pembayaran ini yang menggunakan QRIS. Konfirmasi pembayarannya jika berhasil, sistem ini akan mengirim notifikasi status pesanan, dan pembeli akan menerima notifikasi status pesanan. Selanjutnya ada tampilan sequence diagram, di mana sequence diagram ini ada pembeli, memesan, dan membayar. Pembeli ini akan ke dashboard untuk melihat produk, kemudian klik produk yang dia mau, kemudian pesan produk ketika dia klik keranjang, kemudian membayar menggunakan metode QR. Yang kemudian nantinya dari pembayaran ini, kalau misalkan gagal, dia akan kembali lagi ke halaman produk. Kalau misalkan berhasil, dia akan menampilkan di halaman dashboard. Diagram sequence penjual menginput menu, di mana penjual ini akan ke dashboard untuk pilih kelola menu, kemudian mengisi nama produk, description harga di halaman produk, kemudian menekan simpan, yang nantinya produk ini akan ditambahkan dan tersimpan dalam database. Jika berhasil, akan menunjukkan ke halaman dashboard. Kemudian ada diagram sequence pembeli login, yaitu pembeli ke halaman form login untuk mengisi username dan juga password, kemudian cek inputan di halaman login, yang nantinya data username dan juga password pembeli ini akan tersimpan dalam database. Kalau misalkan berhasil disimpan, dia akan menampilkan halaman dashboard. Diagram sequence penjual. Untuk penjual login ini, penjual mengisi username dan juga password di halaman form login. Kemudian di halaman login ini akan mengecek inputannya, dan nantinya data-data itu akan disimpan dalam database. Data penjual ini tersimpan dalam database, datanya sudah terverifikasi dalam data penjual. Di sini saya akan menjelaskan prototipe yang telah kami buat. Di sini ada aktor penjual. Penjual akan login dengan memasukkan nomor handphone dan password, lalu login, lalu akan memasukkan dashboard penjual. Di sini ada penghasilan minggu ini, kelola menu, lihat menu, dan pemasukan. Untuk kelola menu, di sini penjual bisa menambahkan menu baru, menambahkan nama menu, harga menu, sama deskripsi. Setelah disimpan, nanti akan masuk ke sini. Penjual juga bisa menghapus atau mengupdate menu. Bisa ada lihat menu. Di sini penjual tuh bisa melihat menu yang terdaftar. Lalu pemasukan, Penjual bisa melihat pemasukan minggu ini dan semua pemasukan. Selanjutnya di sini ada order. Di sini penjual mendapatkan pesanan masuk dan pesanan yang terima. Kalau pesanan masuk itu pesanan yang baru, jadi penjual tuh bisa menerima dan menolak pesanan. Di sini contohnya ada brownies ketagih. Misalkan penjual menerima, nanti akan masuk ke pesanan diterima. Misalkan pesanan sudah selesai, nanti penjual tuh bisa ngirim notifikasi ke pembeli. Selanjutnya untuk penjual tuh bisa menambah foto, mengubah nama, mengubah nomor telepon, mengubah password, dan logout. Lalu penjual juga bisa menerima notifikasi jika pembeli mengorder menu. Selanjutnya kita ke aktor pembeli. Di sini ada halaman welcome. Pembeli itu harus login untuk memesan menu. Nah, jika pembeli belum memiliki akun, maka dia akan daftar dengan memasukkan nama, nomor handphone, dan password. Setelah daftar, pembeli bisa memasukkan nomor handphone, password, dan login. Nah, ini halaman pembeli. Lalu misalkan pembeli ingin membeli brownies ketagih, sini. Nah, di sini bisa menambahkan jumlah, lalu menambahkan not, dan melakukan pembayaran kris. Ini kamu akan men-scan ke sini. Jika berhasil, maka akan menampilkan halaman payment sukses. Nah, jika pesanannya sudah dibayar, nanti akan masuk ke pesanan Anda. Nanti di sini ada sedang diproses. Nah, untuk mengetahui apakah sudah selesai, nanti ada notifikasi dari
penjual. Seperti ini, pesanan kamu sudah selesai. Nanti akan memunculkan alamat penjual. Nah, nanti kita tinggal ngambil aja uh, brownies ini ke alamat penjual ini. Sekian dari kelompok 7 memaparkan proyek 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.